Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan ya, mudah-mudahan dapat lah ya 6 menit 7 menit lah ya. Ini saya ada di gate berapa ini? Gate 14. Tuh, 14. Kita mau ke gate 26 ya. Kita jalan pelan-pelan, jangan melewati ini. Kemarin ada pertanyaan di TokTok atau di IG ya yang menanyakan mengenai Pak, cara menentukan di mana ya? Nanti saya carilah ya. Kalau dapat saya tampilkan di sini pertanyaannya. Kalau tidak dapat ya intinya pertanyaannya itu mereka tanya mengenai menentukan panjang tangki double bottom ya. Sudah saya ajarkan di video kemarin yang saya tag itu di YouTube, sudah pernah saya bahas juga. Dan menentukan panjang tangki ya. Double bottom itu sama dengan panjang tangki. Panjang double bottom itu sama dengan panjang tangki. Sehingga kalau mau menentukan panjang double bottom itu ikuti aja panjang tangkinya ya, karena kalau kita mendesain sebuah kapal ya, ini untuk kapal tanker loh ya, lain dengan kapal kargo yang mana double bottomnya itu bisa lebih pendek daripada ruang kargonya gitu. Nah, untuk double bottom sendiri saya ulang lagi ya, sebenarnya kalian udah tahu semuanya. Untuk kapal jenis tanker muatan minyak itu lebar kapal dibagi 15 ya. Kalau double bottom untuk kapal kargo itu lebar kapal dibagi 20. Nah, panjangnya itu biasanya saya ngikutin pertama, kalau enggak panjangnya siku ya. Panjang siku itu ada beberapa macam, ada 6 meter dan ada 12 meter di pasaran itu ya. Nah, biasanya saya ambil panjang tangki itu kalau tidak 6 meter ya, 9 meter atau 12 meter. Kenapa? Itu bisa memudahkan saya dalam membagi siku-siku tersebut. Kalau misalnya sikunya 6 meter, saya beli di pasaran siku 6 meter. Sorry, misalnya panjang tangkinya 6 meter, saya siapkan sikunya 6 meter. Kalau misalnya panjang tangkinya 9 meter, saya beli siku yang 12 meter. Satu batang saya potong, ada yang saya potong 3 meter, kemudian saya sambung. Ada yang saya potong 6 meter, kemudian saya sambung ke 3 meter tersebut akan menjadi 3 meter. Akan menjadi 9 meter, sorry. Atau mungkin juga saya ambil keputusan panjang tangkinya saya pakai 12 meter ya, tapi tentunya tidak full 12 ya, 11,9 untuk ya mengantisipasi adanya ketidaksamaan ukuran siku. Misalnya contohnya kayak 6 meter juga tidak 6 meter pas, bisa 6,1 6,05 begitu panjang tangkinya ya. Nah, untuk menentukan panjang tangki double bottom yaitu tadi kita berdasarkan siku di pasaran. Itu untuk memudahkan kita dalam membangun sebuah kapal ya. Bisa saja panjang tangkimu itu atau panjang double bottomnya itu 7 meter atau 8 meter. Ya itu pilihan, Re. Kalau saya sebagai seorang desainer, selain menghitung konstruksi, keindahan kapal, gitu juga mempertimbangkan masalah proses produksinya. Karena apa? Kalau misalnya kita putuskan beli menentukan panjang tangki itu tadi 7 meter, sedangkan di pasaran adanya siku 6 meter, maka bisa dipastikan semua konstruksi di dalam tangki tersebut akan terjadi banyak sambungan gitu, dan itu akan sangat berpengaruh ke kekuatannya, tentunya ke konstruksinya nanti. Ya mungkin bisa lebih kuat, tapi akan ada resiko terjadi masalah di sambungan-sambungan itu tadi. Atau kalau misalnya kamu pakai siku yang 12 meter, kamu potong jadi 2, 7 meter sama 6 meter. Nah, yang 6 meter tadi sisa itu pasti akan nyambung juga 1 meter ya, untuk menggenapi 7 meter itu tadi. Jadi sekali lagi ya itu, kalau untuk menentukan panjang tangki atau panjang double bottom, karena panjang tangki dengan panjang double bottom untuk kapal tanker itu sama biasanya ya, garis sekatnya itu satu garis. Yaitu kamu pertimbangkan siku yang ada di pasaran, dan untuk panjang tangkinya, kemudian platnya, lalu yang konstruksi lainnya itu sudah saya ajarkan di video tadi itu ya. Itu untuk panjang tangki double bottom. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu dihitung stabilitasnya ya, stabilitas, kemudian fluid leveling. Jangan sampai kita menentukan misalnya panjang kapal cuma 30 meter, kemudian kamu bikin panjang tangkinya, panjang double bottomnya 12 meteran, yo nggak cocok, Rek ya. Dihitung, semuanya dihitung ya, antara 6, 9 dan 12 itu tergantung siku yang ada di pasaran ya, wes ya. Udah sampai gate berapa itu? 17, 18
ya. Ini ada Blue Sky, tempat orang ya yang punya duit-duit itulah ya. Kita ngemper aja ya. Kita ngemper aja, ini sudah sampai gate. Itu kelihatan 17 itu, tapi ini udah masuk ke daerah gate 18 tuh. 18 ya. Tato-tato terek grek. Ya memang jalure ya. Memang jalure kita lewatin. Ya wis ya. Itu nanti kita akan bahas selanjutnya, yaitu tentang apa kemarin itu. Saya cari lagi lah ya, ada pertanyaan apa. Cuk. 20 sampai 28 di sini. 19 sudah lewat. Kita jam berapa ini? Saya boarding jam 2. Ini masih setengah 3. Ya, kita cari yang ini dulu lah ya. Cari makan maksudnya. Ya. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya di TokTok juga kayaknya ya, atau di IG coba ini. Kalau ada lagi ya saya tampilkan ini. Kalau enggak ada ya wis ya. Ada pertanyaan seperti ini, Pak, bagaimana menjadi seorang pemborong ya? Pemborong kapal ya, karena video-video saya bahas tentang kapal, enggak mungkin mereka tanya mengenai borong bangunan rumah gitu, enggak mungkin ya. Sudah saya bilang di video itu bahwa kalau mau jadi pemborong ya harus tahu gambar. Contohnya seperti hari ini tadi saya ada ketemu sama yang punya usaha bangun kapal, dan ketemu dengan pemilik kapal juga atau pemesan kapalnya. Ada satu buah kapal tanker ini sekilas ya. Nah ini ya, tadi saya mereview. Nah itu saya tampilkan videonya juga yang sudah saya review, dan tadi saya sampaikan beberapa catatan, bukan kekurangan ya, catatan saja karena kita semuanya belajar. Dan catatan-catatan tersebut nanti akan dikerjakan ya pada saat pembangunan kapal juga. Mungkin saya akan datang beberapa kali untuk memastikan catatan-catatan yang sudah saya berikan tadi itu dilaksanakan gitu ya. Nah, beliau tadi itu bukan cukup ya, sudah sangat berpengalaman di pembangunan kapal, dan gimana ya, bisa dikatakan preliminary desainnya itu beliau yang bikin. Nanti setelah owner ngasih masukan ini baru beliau diskusikan dengan konsultan ya, konsultan yang nantinya mungkin akan membuat gambar lengkapnya dari mulai gambar kerja sampai gambar approval gitu ya. Ini gate, saya di gate 26 udah sampai gate 26 ya. Tuh, udah sampai gate 26 tuh, ya. Jadi approval kemudian gambar kerja semuanya nanti akan dikerjakan oleh konsultan. Dan tadi ada catatan karena memang sekarang tidak bisa diakui SPOB ya. Jadi teman-teman juga harus tahu ini, ketika kamu membangun kapal muat minyak dan untuk di pedalaman itu dulu biasanya kan kita ngakuinya kelasnya notasinya itu SPOB ya, SpongeBob atau Self Propelled Oil Barge gitu. Nah sekarang nggak bisa. Kalau misalnya kamu mau tetap diakui dengan notasi P atau berlayar di atas 200 mil, bisa diakui SPOB tapi namanya lain, asprop apa gitulah ya. Dari aturan kelas BKI itu dapat notasi itu maksimal L, dan L itu kalau nggak salah loh ya cuma di atas 50 mil dia bisa berlayar kapal tersebut. Kita cari tempat duduk ya yang enak ya, biar agak asik gitu ya. Ini gate 26. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Nanti kalau ada yang kenal saya nanti dikira oh itu ngomong sendiri itu kayak orang edan. Ya. Jadi itu yang pertama, sudah tidak bisa diakui lagi SPOB, dia harus motor tanker atau oil tanker gitu ya. Bisa diakui SPOB kalau misalnya kamu mau atau kapalmu hanya berlayar di pedalaman, dapat notasi L dan ke bawah LDT ya, karena notasi itu ada unrestricted atau tak terbatas, bisa kemana saja. Kemudian P pelayaran Asia gitu ya, kemudian ada L untuk di lokal, kemudian ada T untuk pelabuhan, dan D di pedalaman gitu. Kalau misalnya kamu mau SPOB dan kebutuhanmu hanya di dalam, ya silahkan. Bedanya apa sih Pak tanker dengan SPOB? Tentu ada aturan-aturan yang berbeda ya. Cuma saya belum ada di sini, tapi kebanyakan sama sih Rek, tidak ada yang terlalu ekstrim ya. Tidak ada yang terlalu ekstrim, hanya saja mungkin masalah damage stability, kemudian long strength, kemudian perlengkapan tambahan yang mungkin tidak terlalu, ya ada berpengaruh tapi tidak terlalu gede lah ya. Itu harus kamu perhatikan. Tadi ada banyak catatan, terutama tadi oil tankernya itu notasinya ada tambahannya, yaitu flash point di bawah 60. Dia bisa muat premium, solar, dan
produk lainnya yang memang flashpoint-nya di bawah 60 itu. Nah, beliau tadi itu sangat pengalaman menjadi seorang pemborong, bisa desain, tahu gambar, bahasa Inggrisnya juga lancar tadi itu ya. Bahasa Inggrisnya lancar. Ya, saya pikir harus seperti itulah ya, dan bisa ngitung material, bisa ngitung konstruksi, dan beliau juga tahu tadi itu ketika saya menyebutkan oil tanker dengan flashpoint di bawah 60, penawaran yang udah dikasih kayaknya mau direvisi, karena beliau tahu dengan notasi tersebut akan ada banyak komponen yang harus diperhatikan. Contohnya misalnya lampu-lampu yang harusnya bisa dipasang lampu biasa gitu ya, dia harus dipasang menggunakan lampu yang tipe explosion proof ya. Kita duduk ya, segini kira ya, memang harus sedikit mukanya ditutup pakai pasir ya, supaya tidak memikirkan mereka ngelihatnya ngapain bapak itu ngomong sendiri gitu ya. Itu jadi ada beberapa komponen yang memang harus diperhatikan, dan itu memang beda ketika kapal kita notasinya flashpoint di bawah 60 atau di atas 60 seperti itu ya. Dan jadi pemborong harus tahu itu, karena jangan sampai ketika kamu borong, yang penting saya dapat borongan kapal aja gitu, saya enggak tahu dia flashpoint di atas 60 atau flashpoint di bawah 60, yang mana nanti akan berpengaruh ke pengeluaranmu. Ketika flashpointnya di atas 60, kamu hanya perlu pasang alat ini dengan kualitas seperti ini. Ternyata ketika flashpoint di bawah 60, kamu perlu peralatan yang kualitasnya cukup bagus. Seperti contohnya lampu, dia harus explosion proof. Kemudian pompa-pompa yang berada di kamar pompa, itu elektromotornya harus berada di luar kamar pompa, di kamar mesin. Kemudian blower ya, blower itu ada yang natural, ada yang pakai Elmut. Nah, Elmutnya itu harus dipisah. Kalau misalnya flashpoint di bawah 60 itu Elmutnya harus di kamar mesin. Wih, banyak sekali, dan kamu harus tahu itu. Gimana taunya? Ya paling tidak nonton video-video saya lah ya. Ya wis, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita akan sering ke Batam juga kayaknya. Kalau mudah-mudahan kapal ini jadi dibangun, kita akan sering jalan-jalan ke Batam untuk melihat proses pembangunan kapal tersebut. Wis ya, itu saja video kali ini. Saya udah sampai di gate saya, dan ini perjalanan ke Pontianak sore ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.